Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafah Channel, akhbar merupakan penyampaian berita, reportase, wawancara, dan di penghujung akhir akan disampaikan komentar politik. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan informasi edukatif yang mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan umat dengan perspektif khas Islami dari Kafah Channel. Pemirsa Kafah Channel, akhbar malam ini menurunkan berita pemutihan denda STNK, lalu update vaksin COVID-19 UNER, dan pemotongan pohon kota Bojonegoro. Setelah interview dengan tokoh pemuda Bojonegoro, kita tutup dengan komentar politik. Pemirsa, Pemprov Jatim keluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 September. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan kebijakan pemutihan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pemutihan juga berlaku dalam bentuk pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 28 November 2020. Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah berharap masyarakat dapat terbantu sebagian bebannya dengan adanya pemutihan sanksi PKB maupun BBNKB, ungkap Khofifah di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Senin 31 Agustus 2020. Khofifah berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus yang telah diberikan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mengingat selama pandemi COVID-19, Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB sejak 3 April 2020. Selanjutnya mulai 12 Juni hingga 31 Agustus, stimulus pajak kembali dikeluarkan dengan memberikan diskon corona untuk kendaraan roda 2 sebesar 15% dan kendaraan roda 4 sebesar 5%. Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan. Maka dalam situasi seperti ini, kita berharap stimulus pemutihan mampu menggairahkan kesadaran wajib pajak di Jatim, tutur Khofifah. Pemirsa, melalui berbagai kebijakan tersebut, Gubernur Khofifah mengakui antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam menunaikan kewajibannya. Kami berterima kasih atas kesadaran wajib pajak di Jatim yang begitu antusias, termasuk jajaran Samsat yang telah berkoordinasi dengan baik bersama Ditlantas Polda Jatim dan Jasara Harja, ujar Khofifah. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Jatim, Budi Priyo Suprayitno, menambahkan selama periode pemberian diskon corona pada 12 Juni hingga 27 Agustus, tercatat sebanyak kira-kira 3,2 juta wajib pajak telah memanfaatkan kebijakan Gubernur Khofifah. Dari transaksi tersebut, pendapatan yang diterima dari PKB sebesar 1,33 triliun. Selama pemberian diskon, Gubernur Khofifah telah menggulirkan diskon pajak sebesar 115,7 miliar rupiah untuk lebih dari 3 juta wajib pajak di Jatim. Ini terobosan yang pertama kali di Indonesia dan berhasil menarik antusiasme yang tinggi dari masyarakat di Jatim, imbuhnya. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu berkaitan dengan vaksin COVID-19 dari Universitas Airlangga. UNER sempurnakan 5 kombinasi obat corona sesuai arahan BPOM. 5 kombinasi obat COVID-19 yang diteliti Universitas Airlangga Surabaya dievaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI. Saat ini, UNER Surabaya melakukan penyempurnaan seperti yang diinginkan BPOM. Evaluasi yang dilakukan BPOM RI berupa permintaan penyempurnaan dan pertanyaan-pertanyaan sekitar 5 kombinasi obat dari UNER Surabaya. Mudah-mudahan jawaban kita memuaskan dan itu saja yang kita lakukan. Nanti kalau ada lagi pertanyaan lagi yang kita jawab, ya kita jawab. Kalau ada yang disempurnakan, ya kita sempurnakan. Kata Rektor UNER Profesor Muhammad Nasih di Gedung Rektorat Selasa 1 September 2020. Dalam evaluasi itu, kata Nasih, BPOM belum meminta UNER Surabaya melakukan uji klinis. BPOM masih melakukan review dan menunggu hasil final. Kami menunggu evaluasinya untuk bisa disempurnakan. Karena kami sangat terbuka menerima semua masukan dari otoritas kalau dilakukan sesuai data yang ada, jelasnya. UNER Surabaya sendiri tak menargetkan kapan obat COVID-19 ini dirilis. Nggak ada target kapan-kapan, kita sebagai peneliti kan nggak perlu sampai target, ujarnya. Nasih juga meminta doa kepada semua lembaga dan masyarakat agar penyempurnaan obat corona UNER berjalan dengan baik. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan semua proses bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya, pungkasnya. Pemirsa, diketahui kelima kombinasi obat tersebut adalah
lopinavir, ritonavir, azitromisin, lopinavir, ritonavir, doxycycline. Kemudian yang ketiga adalah lopinavir, ritonavir, clarithromycin. Kemudian selanjutnya hidroksikloroquine, azitromisin, dan hidroksikloroquine, doxycycline. Sebelumnya BPOM RI buka suara soal kontroversi uji klinis 3 kombinasi obat COVID-19 yang dilakukan tim peneliti UNER. Ada beberapa evaluasi yang disampaikan. Ditemukan critical finding, kata Kepala BPOM Penny Kalukito dalam konferensi pers di channel YouTube BPOM Rabu 19 Agustus 2020. Salah satu critical finding yang diungkap adalah soal keterwakilan subjek uji yang dinilai tidak mencerminkan randomisasi. Selain itu, Penny mengungkap dalam uji klinis tersebut ada OTG atau orang tanpa gejala yang mendapat obat. Menurut protokol, OTG tidak perlu mendapat pengobatan. Catatan lain yang diberikan adalah soal hasil. Menurut Penny, hasil uji klinis belum memenuhi nilai kebaruan. Belum menunjukkan perbedaan yang signifikan, tegas Penny. Masih seputar virus corona dan vaksinnya, kode D614G yang beberapa waktu lalu di Filipina dan Malaysia melaporkan temuan virus corona yang telah bermutasi menjadi 10 kali lebih ganas. Virus ini dikhawatirkan akan masuk ke Indonesia. Dan kekhawatiran ini benar adanya. Usai Universitas Airlangga mengaku menemukan mutasi ini di beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan UNER menyebut mutasi serupa juga ditemukan di Surabaya, meskipun data ini masih perlu diteliti lebih jauh. Indonesia kalau dilihat dari Jatim dan Jawa Barat, Indonesia masih sangat terbatas datanya. Masih 21 virus yang sudah disubmit, ungkap ahli biomolekuler UNER, Dr. Nyoman Tribus Maningsih, seperti yang dilansir pada Kumparan pada hari Jumat 28 Agustus 2020. Dan mutasinya ditemukan sekitar 8 datanya di Indonesia, di Jabar dan Jatim, dan ditemukan juga di Surabaya mutasi ini. Lanjut Nyoman dalam webinar internasional bertajuk Ending Pandemics COVID-19, Effort and Challenge pada Jumat 28 Agustus 2020. Pemirsa, menurut Nyoman, mutasi virus ini sebenarnya sudah ditemukan di Eropa sejak Februari 2020. Dan sejak itulah virus SARS-CoV-2 dengan tipe mutasi D614G menjadi yang paling dominan ditemukan di berbagai sampel usap global. Mutasi ini terletak pada bagian dalam protein yang membentuk spike virus yang berfungsi untuk menembus masuk ke dalam sel tubuh manusia. Mutasi ini akan mengubah asam amino pada posisi 614 dari D atau asam aspartat menjadi G, yaitu glisin, sehingga diberi label D614G. Jadi kami belum tahu mekanismenya persis, tapi peningkatan mutasinya meluas. Ujar Nyoman merujuk pada mekanisme penularan dan cara kerja baru virus hasil mutasi ini. Kalian bisa melihat mutasi aslinya di Eropa, banyak mutasi varian virus ini dari Eropa. Untuk memahaminya diperlukan penelitian menyeluruh atas semua karakter virus. Namun saat ini Indonesia masih melakukan analisis awal, seperti UNER yang sudah menyerahkan sekitar 6 karakter virus. UNER sudah submit 6 karakter virus, 2 diantaranya karakternya terkait dengan virus di Eropa, dan keduanya termasuk D164G, ujar Nyoman. Tapi menariknya, salah satu nomor virus ini menarik, karena nggak cuma ada mutasi, nggak cuma ada mutasi D164G di Surabaya. Mengapa mutasinya begitu cepat? Perlu diketahui, sifat dasar antibodi, bakteri atau virus atau hewan, tanaman, dan manusia itu, kalau disakiti pasti akan melawan. Karena untuk mempertahankan keberadaan dirinya, maka sudah barang tentu, mereka akan melawan semaksimal yang bisa mereka lakukan atau menyerah. Pada saat tersakiti dengan disinfektan ataupun sejenisnya, mereka yang tidak mati, tentu saja sebagian mati, sebagian hidup, itu membiakkan diri beratus-ratus atau beribu-ribu kali lipat dibanding kalau tidak disakiti. Padahal konsep yang ada saat ini, corona harus dibunuh dengan antivirus atau antiseptik atau disinfektan. Naluri virus yang tidak mati akan menggandakan diri sebanyak-banyaknya agar eksistensi mereka tetap ada di bumi ini. Mereka sebenarnya tidak ingin menyakiti, tetapi setiap ketemu media baru, tangan manusia, itu media asing yang menakutkan bagi mereka, sehingga mereka mereplikasi diri berkali-kali lipat.
Pada saat mereka mampu bertahan hidup, tentu saja mereka sudah menjadi lebih kuat, sudah mengenali semua zat yang membunuhnya atau sudah merubah aksesoris tubuhnya, sehingga bisa dipahami kalau akhirnya sekarang diketahui sudah ada 500 jenis virus corona. Sehingga menjadi wajar kalau corona yang tersebar itu jumlahnya jauh lebih banyak, telah mengalami mutasi genetik dan lebih kuat. Masalahnya, siapa yang mempercayai konsep itu? Pemirsa, andaikan penglihatan dan pendengaran kita ini dibukakan hijabnya oleh Allah SWT, bisa berkomunikasi dengan virus itu, dan juga bisa memahami sifat mereka, tidak tega menyemprotkan cairan disinfektan kepada mereka. Mereka juga menderita, mereka takut mati, seperti halnya manusia. Bagaimana gemuruhnya di kalangan mereka ketika itu datang? Serupa dengan hebohnya di kalangan manusia sendiri. Tapi sayangnya siapa yang mempercayai ungkapan ini? Padahal COVID-19 sudah menelan korban tenaga medis seperti dokter, setidaknya sudah 100 dokter meninggal dunia sejak wabah corona melanda Indonesia. Ketua Umum PBID, Dr. Daeng M. Fakih, membenarkan kabar tersebut. Iya, dari laporan terakhir tadi malam yang kami terima, sudah mencapai 100 orang dokter yang meninggal. Bebernya melalui pesan singkat kepada Detik.com Senin 31 Agustus 2020. Dr. Daeng menyebut data tersebut diterima PBID pada Minggu malam 30 Agustus. Kasus corona di Indonesia pun terus meningkat hingga tembus 3.000 kasus per hari. Hingga saat ini total sudah ada sekitar 172.000 kasus. DKI Jakarta pada Minggu 30 Agustus 2020 melaporkan kasus sebanyak 1.094 kasus. Sebelumnya Indonesia juga mencatat rekor pertambahan kasus selama harian selama 3 hari berturut-turut. Sabtu 29 Agustus 2020, sebanyak 3.300 kasus baru dari 28.900 spesimen yang telah dilakukan pemeriksaannya. Pada Jumat 28 Agustus, sebanyak 3.000 kasus baru dari 33.000 pemeriksaan spesimen. Sementara kemarinnya, yaitu hari Kamis 27 Agustus, sebanyak 2.700 kasus baru dari 29.600 pemeriksaan spesimen yang dilakukan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir sibuk menghitung untung jika Sinovac sudah masuk ke Indonesia. Erick menyampaikan harga vaksin COVID-19 untuk satu orang sekitar 25-30 dolar Amerika Serikat atau 366.500 rupiah sampai 439.800 rupiah. Dengan catatan kurs rupiah dengan dolar Amerika Serikat, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.660 rupiah. Harga vaksin ini untuk satu orang 2 kali suntik kurang lebih harganya 25-30 dolar Amerika Serikat. Tapi ini Bio Farma lagi mengulang-ulang. Ujar Menteri Erick dalam rapat kerjasama Komisi 6 DPR di Jakarta Kamis pekan lalu. Sementara untuk harga bahan baku vaksin COVID-19, ia mengemukakan sekitar 8 dolar AS pada 2020. Pada 2021, harganya turun menjadi 6-7 dolar Amerika Serikat. Jadi ada penurunan harga bahan baku pada 2021. Kita memang menginginkan bahan baku supaya kita bisa belajar memproduksi vaksin jadi, tidak hanya penerima vaksin yang sudah jadi. Ucapnya dikutip Antara. Pemirsa, agar tidak menambah beban APBN, Erick mengusulkan melakukan vaksin ke masyarakat dengan 2 pendekatan, yakni menggunakan APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan dan vaksin mandiri. Vaksin mandiri tidak lain ingin memastikan tidak membebani keuangan negara secara jangka menengah dan panjang, ucapnya. Dalam kesempatan itu, Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPEN, mengatakan bahwa COVID-19 masuk dalam kategori pintar. Catatan buat pimpinan maksud kami, pimpinan Komisi 6 dan anggota memang, virus COVID-19 termasuk kategori virus pintar, masuk kategori flu, vaksin bukan untuk selamanya, 6 bulan sampai 2 tahun kekuatannya. Karena itu kita berharap ada temuan lanjutan agar kita terjaga, paparnya. Erick memperkirakan pelaksanaan protokol COVID-19 akan berjalan dalam waktu yang lama. Menurutnya, pihaknya meminta kepada seluruh BUMN untuk mulai mengkaji persiapan kinerja bisnis, diperlukan medium strategi dengan kondisi seperti saat ini.
Jika menyimak mutasi COVID-19 D614G di atas, apakah belanja vaksin Sinovac masih efektif dan tetap mau dilakukan? Sebab varian baru ini bisa terjadi pada orang yang terkena tidak bergejala, tiba-tiba diketahui sudah pada stadium lanjut. Bisa diketahui, kondisi paru-parunya sudah dipenuhi cairan dan akhirnya saturasi oksigen sudah rendah dan sulit tertolong. Sebenarnya dengan varian ini otomatis vaksin yang kini sedang uji klinis tidak ada gunanya. Karena ada cairan yang banyak di paru-paru ini, maka kadar oksigen yang bisa diserap oleh paru-paru menjadi sangat sedikit atau terbatas. Bisa dibayangkan, jika lendir itu tidak keluar dan ada di dalam tenggorokan, sehingga menyebabkan saluran nafas buntu, masih tetap maukah menggunakan vaksin Sinovac? Mengutip Dr. Tifauzia Tiasuma, pihak Sinovac menjual vaksin curah itu ke Bio Farma. Harga berapa itu vaksin literan belum jelas. Bio Farma masukin botol dan dikardusin terus dijual Rp72.000 per dosis. Sampai di tempat Erik dijual Rp440.000. Modalnya Rp72.000 dikalikan 273 juta dikali 2 dosis sama dengan Rp39 triliun. Omsetnya Rp440.000 kali 273 juta kali 2 dosis sama dengan Rp240 triliun, kata Erik. Untuk menekan cash flow pemerintah, maka rakyat harus beli secara mandiri. Pemirsa, kita masuk ke berita selanjutnya yaitu dari Bojonegoro. Ratusan pohon penghijauan jalan dipotong, warga mengaku kepanasan. Sejumlah pedagang keliling yang biasa mangkal di tepian Jalan Panglima Sudirman mengeluh kepanasan setelah pemerintah Kabupaten Bojonegoro memotong seluruh pohon peneduh yang ada di sepanjang jalan tersebut. Sebelumnya, para pedagang memanfaatkan pohon peneduh untuk mangkal setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Ada juga pedagang makanan yang sengaja mangkal di bawah pohon peneduh untuk menyediakan makanan atau minuman bagi para pengunjung rumah sakit yang ada di jalan tersebut. Mau bagaimana lagi, kita hanya masyarakat kecil, ya terima saja program pemerintah seperti ini, ujar salah seorang pedagang di Jalan Panglima Sudirman, yaitu Rudi, menanggapi panasnya ruas jalan setelah adanya pemotongan pohon peneduh pada Selasa 1 September. Biasanya setiap hari dia mangkal di Jalan Panglima Sudirman karena banyak dari pengunjung rumah sakit yang butuh makanan ringan. Namun setelah adanya pemotongan pohon ini, suasana di tepian jalan menjadi panas karena tidak ada peneduh. Karena sekarang panas, ya secara langsung berpengaruh juga terhadap pembeli yang mau makan di tempat jadi berkurang terangnya. Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Hari Prasetyo mengatakan, pemotongan pohon peneduh dilakukan di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Kartini. Pohon peneduh yang ada di sisi kanan dan kiri jalan dipotong hingga pangkal pohon. Setelah dilakukan pemotongan, akar pohon yang masih menempel itu akan dicabut hingga bersih. Pemotongan pohon penghijauan itu dilakukan karena usianya sudah tua dan akarnya mengganggu sistem drainasi yang ada di bawah. Sekarang kita sedang menyiapkan media tanam untuk mengganti tanaman baru yang dipotong. Setelah pengerjaan pemotongan selesai, baru ditanam tanaman baru, ungkapnya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kafah Channel.
kabar malam pemirsa, kita telah terhubung dengan tokoh masyarakat Bojonegoro yaitu Pak Yanto. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Yanto. Bagaimana kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah ya. Baik, berkaitan dengan berita Bojonegoro tadi yaitu penebangan pohon ini Pak. Bagaimana respon Bapak mewakili penduduk Bojonegoro Pak? Iya, sempat kemarin ya saya jalan-jalan dengan keluarga ini. Di sekitar memang ada beberapa jalan protokol yang ada di kota Bojonegoro ini, pohon di sisi kanan jalan. Sebelumnya ini sudah tahapan yang kedua kalau nggak salah. Sebelumnya ini di jalan Diponegoro, waktu itu di jalan Gajah Mada ya, Gajah Mada dan sekitaran Tung Suropati dan Diponegoro. Nah saat ini dilanjutkan untuk pemotongan pohon di sisi kanan kiri jalan, di jalan Panglima Sudirman dan Kartini kalau nggak salah. Nah di sekitar jalan itu memang banyak pedagang kaki lima ya, terutama di jalan Panglima Sudirman itu karena dekat rumah sakit Aisyah, tentu banyak sekali pengunjung rumah sakit Aisyah itu yang membeli makanan ringan ya, makanan ringan, kemungkinan juga makanan makanan siang, makanan pagi itu untuk mereka yang mengunjungi rumah sakit Aisyah. Nah, memang saya dengar ada beberapa alasan ini penebangan dari pohon yang ada di kota Bojonegoro. Yang pertama usianya sudah tua katanya. Mungkin sekitar kalau nggak salah sekitar 40-an lah, 40 tahunan lah. Jadi pohon itu sudah tua, layak untuk ditebang, alasannya begitu. Yang kedua ini mungkin karena ada proyek pembangunan drainase dan trotoar yang ada di kota Bojonegoro. Sehingga untuk mempermudah pembangunan jalan itu, pembangunan trotoar dan drainase itu harus memotong tanaman atau pohon yang ada di sekitar situ, di sekitar jalannya itu. Nah sebelumnya memang di jalan Gajah Mada itu karena dipotong, sebelumnya tidak dipotong habis ya. Kalau dulu itu hanya dipotong yang mengganggu drainase. Jadi akar-akar yang mengganggu drainase itu dipotong, tapi pohonnya masih menjulang. Nah ketika ada angin yang cukup kuat, ternyata pohon itu akan menjadi roboh. Nah, mungkin itu yang menjadi pertimbangan ya, sehingga yang di jalan Panglima Sudirman itu harus dipotong habis. Dan akarnya pun diambil kelihatannya ini. Nah, itu mungkin beberapa hal, Mas. Iya, baik. Lalu berkaitan dengan penghijauan sendiri, ini kan berarti pohon yang ditebang ini adalah pohon-pohon yang sudah berusia tua begitu ya Bapak? Nah selama ini berkaitan dengan penghijauan, karena ini memang hal yang berkaitan, adanya penebangan dan juga penghijauan. Nah selama ini penghijauan yang dilakukan di kota Bojonegoro menurut Bapak seperti apa perkembangannya? Iya, jadi ini yang mungkin menjadi masalah Mas. Nah dengan tebangnya pohon-pohon tua ya menurut mereka, menurut si pemotong ini menyebabkan kota Bojonegoro menjadi lebih panas ya. Mungkin pemirsa juga tahu pada saat yang lalu itu Bojonegoro bisa mencapai suhu 40 derajat. Nah, padahal pohon-pohon ini biasanya dipakai oleh pedagang-pedagang kaki lima, terutama tadi di sekitaran jalan Panglima Sudirman itu untuk berjualan ya. Di situ ada pedagang kaki lima yang menjual, salah satunya yang ini yang cukup menjadi ikon kota Bojonegoro itu kan ada nasi buuan Mas. Di situ banyak, ada beberapa pedagang kaki lima yang menjual nasi buuan. Nah, para pembeli biasanya beli di sekitar jalan itu yang di dekat pohon. Setelah dia beli terus dimakan di situ. Itu kan membutuhkan pohon peneduh. Nah, saat ini pohonnya ditebang habis, tidak ada satupun pohon yang ada di situ, sehingga si pedagang juga resah
tentu ketika berdagang tidak ada peneduh, ini mungkin tidak nyaman lah bagi penjualnya. Yang kedua, bagi pembelinya juga sama, menjadi tidak nyaman. Biasanya setelah membeli terus makan di situ, tentu akan orang-orang yang akan membeli ini menjadi tidak nyaman dan mungkin berakibat dengan omset si penjual juga menurun. Nah, ini mungkin bentuk atau kebijakan penguasa yang mungkin tidak sensitif dengan para pedagang kecil ini. Nah, ini menjadi keprihatinan saya mungkin ya. Jadi mestinya pedagang kecil yang menjadi tulang punggung keluarganya pada saat kali ini di masa pandemi ini menjadi penghasilan keluarga itu menjadi pokoknya. Ini mulai bergeliat, ternyata tempat mereka untuk jualan tidak nyaman lagi, sehingga akan mengganggu hasilnya. Nah, ternyata dari penebangan ini belum terlihat ya tanda-tanda untuk menghijaukan kembali. Ya, kita tahu sendiri pohon keras itu kan tidak bisa sekarang tanam terus besok sudah tumbuh sebagai pohon peneduh, mungkin butuh saat beberapa tahun. Nah, yang pohon-pohon yang ditebang ini kan jenis-jenis pohon sono ya, yang itu mungkin pertumbuhan atau perkembangannya lebih cepat. Itu juga saya pikir tidak akan bisa 1 tahun atau 2 tahun kemudian bisa dipakai untuk berteduh. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita mestinya. Gitu Mas mungkin. Iya, baik. Jadi memang salah satu problem yang dihadapi oleh pemerintah Bojonegoro ini bisa jadi karena kurang peka begitu ya Pak ya? Iya, benar. Terhadap keluhan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh warga Bojonegoro. Iya, baik. Yang kecil itu Mas. Iya. Baik, waktu kita terbatas Bapak. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bergabung ke dalam Akhbar Malam ini. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya, yaitu segmen komentar politik. Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Provinsi Jawa Timur melakukan audiensi dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi DR atau Dr. Muhammad Fadlil Imron, MSI, bersama pejabat utama Polda Jatim, serta Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin sinergitas dan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat untuk mewujudkan kondisivitas pilkada di daerah atau kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang. Novli Tisen, Ketua KIPP bersama anggota, saat bertemu dengan Kapolda Jatim menyampaikan temuan-temuan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh para calon kepala daerah dari setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Berita ini disadur dari beritajatim.com pada 1 September 2020. Komentar yang pertama, politik demokrasi sekuler dengan orientasi merebut dan mempertahankan kekuasaan acap kali diwarnai perilaku Machiavellis untuk menghalalkan segala cara dalam kontestasi kepemimpinan, maksud kami, oleh para politisi oportunis. Yang kedua, alhasil kecurangan dalam pilkada berupa penggunaan money politik, manipulasi jumlah suara, dan mobilisasi ASN menjadi pemandangan yang teramat lekat dengan praktik demokrasi. Tinggalkan politik kotor, yang ketiga, tinggalkan politik kotor demokrasi lalu gantikan dengan politik mulia dan bermartabat, yaitu politik Islam. Baik pemirsa, kita akan mengikuti kajian setelah ini, yaitu adalah kajian malam, rubrik kajian keluarga Samara bersama narasumber kita Ustadz Abu Zaid dengan tema hal dan kewajiban pasutri di masa iddah. Pemirsa Kafah Channel, demikian akhbar malam ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Alimuddin Rosyid, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda dapat memperoleh video-video terbaru, notifikasi video-video terbaru dari Kafah Channel.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.